Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang, seru banget deh. Kita akan bongkar beberapa pemikiran dari buku The Upside of Irrationality. Misi kita hari ini sederhana aja. Mengungkap kekuatan-kekuatan tak terlihat yang sebenarnya ngendaliin keputusan kita. Baik di kantor maupun di kehidupan pribadi. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya bonus yang super besar kadang malah bikin performa kerja jadi anjlok? Atau kenapa kita ngerasa jauh lebih bangga sama lemari reyot yang kita rakit sendiri kan? Nah, itu dia. Daripada lemari mahal yang tinggal beli jadi. Oke, kita akan bedah beberapa eksperimen dan cerita yang bakal menantang anggapan kalau kita ini makhluk yang 100% rasional. Iya, dan yang menarik sebetulnya adalah gimana sumber ini nunjukin kalau beberapa irasionalitas kita itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan kita. Oh, menarik. Kekuatan gimana tuh? Kemampuan kita buat nongwimak buat jatuh cinta sama hasil karya kita sendiri bahkan yang nggak sempurna. Dan cara kita beradaptasi. Jadi kita akan lihat gimana memahami bias-bias ini justru bisa bantu Anda jadi lebih efektif. Baik buat motivasi diri sendiri. Maupun orang lain di sekitar Anda. Betul. Oke, mari kita mulai dari ide yang paling aneh dulu ya. Makin besar iming-iming hadiahnya, kadang makin jelek hasil kerja kita. Ini kayaknya berlawanan sama logika umum ya. Banget. Sumber ini ngasih perbandingan bagus antara katakanlah pemain basket NBA sama bankir. Oke. Buat tugas fisik yang ngandelin otot, refleks, insentif besar itu manjur. Masuk akal. Tapi buat tugas yang butuh otak, yang kognitif, kayak kerjaan para bankir, tekanan dari bonus jutaan dolar itu justru bisa jadi bumerang. Tepat sekali. Ini karena motivasi yang berlebihan itu bisa memicu yang namanya performance anxiety. Kecemasan kinerja. Betul. Otak kita jadi terlalu fokus sama hadiahnya, sama pokoknya harus dapat. Sampai proses mikir jernih kita malah keganggu. Jadi alih-alih ngebantu, malah nyabotase diri-sendiri. Persis. Ini ngingetin saya sama fenomena yang kayaknya banyak dari kita pernah alamin deh, klosofobia. Demam panggung? Iya, demam panggung. Penulis buku ini cerita pengalaman pribadinya yang, nyata banget. Waktu awal karir, pas presentasi, tangannya gemeteran hebat. Sampai pas dia pakai penunjuk laser, Oh, jangan-jangan. titik merahnya itu joget-joget di seluruh layar. Jadi kayak pertunjukan lampu disko. Waduh, bisa kebayang sih malunya. Malah di lain waktu, saking pengennya tampil mengesankan, dia malah nangis di tengah presentasi. Buntu. Nah, cerita itu contoh sempurna dari konsep psikologis yang namanya paradoxical intention. Psikiater Viktor Frankl pernah cerita tentang pasiennya yang gagap parah. Oke. Satu-satunya momen dia tidak bisa gagap adalah saat dia sengaja mencoba untuk gagap biar dikasihani. Aneh banget. Justru pas dia coba, malah nggak bisa. Iya, dan yang lebih aneh lagi, fenomena ini nggak cuma terjadi pada manusia loh. Eksperimen nunjukin ini juga terjadi pada kecoa. Tunggu. Kecoa? Serius? Serius. Kedengerannya konyol, tapi ini eksperimen klasik. Oke, gimana ceritanya? Saat kecoa dikasih tugas gampang, lari lurus saja, mereka lebih cepat kalau ada penonton. Kecoa lain tentunya. Jadi, termotivasi gitu ya? Kayaknya begitu, tapi saat tugasnya dibikin lebih rumit, misalnya harus lewat labirin, Saya bisa tebak. kehadiran penonton yang sama justru bikin kinerja mereka anjlok. Jadi lebih lambat, lebih banyak salah. Gila, bahkan kecoak pun bisa demam panggung. Tekanan sosial kan? Jadi kalau tekanan justru bikin kita gagal, solusinya apa dong? Sumber ini ngasih contoh ekstrim dari film First Knight. Lancelot itu kan pendekar pedang paling jago. Iya, Richard Gere. Rahasianya cuma satu trik mental. Dia sama sekali nggak peduli dia bakal hidup atau mati. Dengan ngilangin pertaruhan pribadinya. Dia ngilangin semua stres dan bisa fokus total. Tentu kita nggak bisa senekat itu ya, tapi pesannya jelas. Mengurangi beban mentalnya ya. Betul. Tepat. Dan ini kan baru setengah cerita. Kalau kita hilangkan tekanan dari bonus besar, terus apa gantinya? Apa yang sebenarnya bikin kita semangat kerja kalau bukan uang? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya ada di perasaan bermakna. Bukan sekedar dibayar. Ada cerita yang menurut saya paling nusuk di sumber ini. Tentang bankir investasi muda bernama David. Oke. Dia kerja rodi 2 minggu, siang malam, demi presentasi merger yang super penting. Setelah dia kirim, bosnya telepon dan bilang, "David, ini kerja yang sangat impresif. Bagus sekali." Wah, pujian langka itu pasti. Banget. David senang bukan main. Tapi, ada lanjutannya. Oh.
Bosnya bilang, "Cuma mau kasih tahu, kesepakatan itu batal dari kemarin, jadi presentasi ini nggak akan pernah dipakai." Waduh, Seketika itu juga, David hancur. Bukan karena kerjanya nggak diakui loh, justru dipuji. tapi karena jadi sia-sia. Tepat. Perasaan itu begitu kuat, sampai akhirnya dia keluar dari dunia perbankan. Brutal banget ya. Brutal. Dan pengalaman David ini menginspirasi serangkaian eksperimen cerdas. Yang pertama pakai Lego Bionicle. Oh, saya tahu ini. Peserta dibagi dua kelompok. Kelompok pertama, kondisi bermakna. Mereka dibayar untuk tiap model yang mereka rakit. Dan setiap model yang jadi akan disimpan rapi di bawah meja. Ada perasaan mereka sedang membangun sesuatu. Kelihatan progresnya, gitu ya. Betul. Sementara di kelompok kedua, kondisi Sisyphus. Nah, ini yang kejamnya. Setiap kali peserta nyelesain satu model, si peneliti langsung ngebongkar lagi di depan mereka. Potongannya dimasukin lagi ke kotak. Iya, hasilnya. Kelompok bermakna ngerakit rata-rata 11 model, Dan kelompok Sisyphus? cuma 7. Mereka berhenti jauh lebih cepat, Padahal bayarannya sama persis kan? sama persis. Ini kan aneh. Secara rasional, harusnya mereka terus saja merakit, kumpulin uangnya, nggak peduli habis itu diapain. Nah, disitulah intinya. Kita ternyata bukan mesin pencari uang. Kita mesin pencari makna. Tepat. Melihat hasil kerja kita dihancurkan, itu ngilangin semua rasa puasnya. Imbalan emosionalnya jadi nol. Wow, oke. Eksperimen Lego tadi udah cukup mengejutkan. Tapi yang berikutnya ini, menurut saya dampaknya lebih terasa di kantor sehari-hari. Yang mencari huruf S itu ya. Betul, lebih halus. Jadi peserta diminta nyari pasangan huruf S di selembar kertas. Ada 3 kondisi. Kondisi pertama, diakui. Iya, peserta nulis nama di kertas, terus pas diserahin, penelitinya lihat, ngangguk, terus ditaruh di tumpukan. Pengakuan sumpel. Simple banget. Kondisi kedua diabaikan. Peneliti ngambil kertasnya tanpa ngelihat sama sekali. Langsung ditaruh. Bahkan tanpa kontak mata. 0 kontak mata. Kondisi ketiga dihancurkan. Kertasnya langsung masuk mesin penghancur. Oke, ini udah jelas ya hasilnya gimana? Jelas yang pekerjaannya di shredder itu yang paling cepat nyerah. Tapi yang benar-benar bikin kaget, Kelompok yang diabaikan. kinerja mereka hampir sama buruknya dengan kelompok yang pekerjaannya dihancurkan. Nah, ini dia. Implikasinya ini, wah, gede banget. Gede banget. Ternyata, ngabain hasil kerja seseorang itu hampir sama demotivasinya dengan ngancurin di depan mata mereka. Gila ya. Padahal semua butuh anggukan kepala doang. Sebuah anggukan, sebuah balasan email singkat, "Oke, thanks," itu bisa bikin perbedaan besar. Ini pelajaran penting buat kita semua. Setuju banget. Jadi kita udah bahas tekanan eksternal, pentingnya pengakuan. Tapi gimana dengan makna yang kita ciptakan buat diri sendiri? Ini ngebawa kita ke fenomena favorit saya. Efek IKEA. Hah? Ini karena perabotannya susah dirakit ya? Persis. Penulisnya cerita pengalamannya ngerakit lemari mainan IKEA yang super rumit. Prosesnya kacau, penuh salah. Tapi begitu selesai, meskipun hasilnya agak miring, dia ngerasa luar biasa bangga. Dia mandangin lemari itu dengan penuh cinta. Betul. Ini sebetulnya bukan ide baru loh. Oh ya? Sumber ini ngebahas cerita dari tahun 50-an, namanya teori telur. Teori telur. Gimana tuh? Waktu adonan kue instan pertama dijual, penjualannya seret. Ternyata masalahnya adalah produk itu terlalu gampang. Terlalu gampang. Kok bisa? Para ibu rumah tangga saat itu ngerasa kayak penipu. Mereka nggak ngerasa membuat kue. Nggak ada usaha, jadi nggak ada rasa kepemilikan. Masuk akal. Terus solusinya gimana? Jenius. Pillsbury ngubah resepnya. Mereka ngilangin telur bubuk dari adonan dan minta para ibu rumah tangga buat nambahin telur segar mereka sendiri. Cuma itu. Cuma dengan sedikit usaha tambahan itu, psikologinya langsung berubah. Mereka merasa itu kue buatan saya, penjualan langsung meroket. Wow. Jadi ada titik manis psikologisnya ya? Antara kenyamanan sama keterlibatan. Tepat, ada batas tipis di mana usaha itu mengubah sesuatu dari produk menjadi ciptaan saya. Mereka nguji ini di lab kan? Dengan eksperimen origami. Betul sekali. Satu kelompok para pembangun disuruh melipat origami. Kelompok lain, para pengamat, cuma ngelihat hasilnya. Lalu semuanya diminta nawar harga untuk origami itu. Hasilnya, para pembangun menilai kreasi mereka sendiri yang seringkali jelek dan penyok 5 kali lebih tinggi daripada para pengamat. Persis seperti kata pepatah Arab kuno yang dikutip di buku. Apa tuh? Bahkan seekor monyet di mata ibunya adalah seekor antelop. Hah? Bener banget.
Kita ngelihat hasil karya kita dengan kacamata yang penuh cinta. Kita melihat usahanya, bukan cuma hasilnya yang penyok itu. Ini bener banget sih. Saya ingat waktu pertama kali coba bikin roti sourdough sendiri, hasilnya bantat, tapi saya bangga sekali. Di foto, di-share kemana-mana ya kan? Pasti, padahal kalau orang lain yang bikin, mungkin udah saya buang. Tapi ada batasnya nggak sih? Apa makin sulit makin kita suka? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan penelitian lanjutannya ngejawab itu. Ternyata ada satu syarat penting. Usaha yang lebih keras itu cuma ningkatin rasa cinta kalau pekerjaannya berhasil diselesaikan. Oh, harus berhasil ya? Harus. Di eksperimen lanjutan, instruksi origaminya dibikin super sulit. Sebagian berhasil, sebagian gagal. Lalu gimana penilaian mereka? Hasilnya jelas banget. Orang-orang yang berusaha keras dan berhasil, mereka menilai hasil karyanya paling tinggi. Tapi mereka yang berusaha keras namun gagal, Justru sebaliknya. Justru menilai kreasi setengah jadi mereka paling rendah. Usaha yang sia-sia itu nggak nyiptain keterikatan, malah menyiptain frustrasi. Oke, jadi kalau kita rangkum bahasan kita hari ini, kita belajar bahwa tekanan dari imbalan besar bisa jadi bumerang. Terutama buat pekerjaan yang butuh mikir. Kita juga lihat betapa krusialnya pengakuan, bahkan sekecil anggukan, dan betapa merusaknya perasaan diabaikan. Dan yang terakhir, Kita secara irasional akan lebih mencintai apapun yang kita curahkan usaha di dalamnya. asalkan usaha itu membuahkan hasil. Ya, semua wawasan ini sebenarnya ngerucut ke satu kebenaran fundamental. Kita sebagai manusia itu nggak didorong oleh logika dan uang semata. Kita didorong oleh pencarian makna. Makna, rasa kepemilikan, dan pengakuan. Dan irasionalitas ini, bukanlah sebuah kelemahan. Justru sebaliknya. Itu inti dari kemanusiaan kita. Tepat, kemampuan kita buat menanamkan cinta pada pekerjaan kita dan merasa bangga pada ciptaan kita sendiri. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Mengingat efek IKEA tadi, coba pikirkan, di mana dalam hidup Anda saat ini, baik di kerjaan, hobi, atau proyek pribadi, Anda bisa nambahin sedikit aja usaha atau sentuhan pribadi buat mengubah tugas yang mungkin membosankan, menjadi sesuatu yang Anda hargai dan banggakan. Mungkin jawabannya bisa mengubah cara Anda mendekati tantangan berikutnya.